Ketika dia kemudian menanyakan tentang regulasi carbon capture dan carbon storage, dia menggunakan istilah bahasa asing kepada Pak Mahfud. Maksudnya, dia ini ingin menjebak dengan istilah, berharap lawannya ini tidak mengetahui apa yang ditanyakan. Tapi dia salah kalau misalkan menganggap Pak Mahfud ini nggak paham. Pak Mahfud ini paham meskipun itu bukan bidangnya. Meskipun yang ditanyakan ini kemudian ternyata adalah terjadi sebuah pelanggaran di sana. Karena tema yang ditanyakan ini adalah tema untuk debat tanggal 21 Januari. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari penampilan Gibran di debat Cawapres semalam, yang benar-benar sangat amat mencurigakan. Kalau misalkan pemirsa Siwon TV beranggapan bahwa saya akan membahas tentang mikrofon yang dipakai oleh Gibran, bukan itu. Kita semalam sudah melihat, sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana penampilan dari Gibran yang begitu lancar menjawab pertanyaan dari panelis. Lalu mendapatkan pujian dari pendukungnya sendiri, bahkan dari Prabowo Subianto. Dia mengatakan Gibran ini mendapatkan poin 9,9 dan dia merasa bangga sebagai seorang kakek tentunya. Nah, banyak yang beranggapan bahwa Gibran ini seperti seolah mendapatkan arahan dari alat yang digunakan, alat bantu yang digunakan. Bahkan Roy Suryo, yang seorang pakar telematika, ini juga mengkritisi ini. Dia mencurigai yang dipakai oleh Gibran. Mikrofonnya ini ada 3, ada headset, kemudian ada mic wireless, dan juga ada clip-on. Tapi itu tidak terjadi pada Caimin dan Pak Mahfud. Itu yang banyak disimpulkan oleh yang menyaksikan ini. Tapi bagi saya, itu tidak menjadi sebuah alasan saya mencurigai yang disampaikan Gibran. Karena apa? Karena alat yang dipakai itu adalah berhubungan dengan kebutuhan broadcast. Ada keperluannya masing-masing. Untuk headset ini fungsinya untuk apa, kemudian mic wireless ini fungsinya untuk apa, sementara clip-on ini fungsinya untuk apa. Semuanya, ketiga-tiganya ini sama-sama ada kebutuhan tersendiri. Terutama bagi broadcast, bagi penyiaran untuk tayangan. Itu kalau menurut saya, sebagai seorang yang di stasiun televisi. Nah, yang menjadi kecurigaan saya adalah cara komunikasi Gibran. Bagaimana cara dia menjawab pertanyaan dari panelis sangat berbeda jauh dengan ketika dia menjawab pertanyaan dari sesama cawapres, dan bagaimana ketika dia menjawab pertanyaan ketika doorstop, ketika acara sudah selesai. Nah, kalau kita menyaksikan memang seolah-olah Gibran ini ketika menjawab pertanyaan dari panelis itu sangat lancar, seolah-olah dia menguasai materi, seolah-olah dia menguasai apa yang disampaikan. Tapi kalau kita mau jeli di sana, ada celah yang kita tidak bisa dibohongi. Ketika dia mengatakan sesuatu, dia raut wajah atau mimiknya itu seolah-olah terkesan seperti orang yang berusaha untuk mengingat, untuk menghafal. Itu sangat terlihat. Kalau kita mau jeli, seperti orang yang mungkin bagi sebagian orang ini dia terlihat seperti orang yang mendengarkan sesuatu. Seperti seolah-olah mendengarkan sesuatu, padahal bukan. Dia ini berusaha untuk mengingat sesuatu hafalan yang dia hafalkan semalam mungkin. Nah, itulah yang membuat kecurigaan saya. Kenapa? Karena ketika dia menjawab pertanyaan dari cawapres yang lain, baik dari Pak Mahfud, kemudian dari Caimin, ini sangat berbeda jauh. Dia seperti seolah bingung, kemudian dia terbata-bata, lalu apa yang disampaikan ini tidak selugas ketika dia menjawab pertanyaan dari panelis. Nah, inilah yang membuat kecurigaan ini semakin menguat, bahwa yang dijawab oleh Gibran, pertanyaan yang didapatkan, ini semuanya sudah dibocorkan.
dia sudah tahu pertanyaannya dan sudah tahu jawabannya. Itu kecurigaan saya. Karena apa? Karena kita tahu seolah-olah KPU dan Bawaslu ini semuanya ikut bermain. Dari aturan, dari segala macam. Tidak menutup kemungkinan kan, pertanyaan ini kemudian dibocorkan kepada tim sesnya, lalu kemudian dia sudah mengetahui jawabannya. Karena dia berusaha untuk mengingat-ingat, oh kalau pertanyaan ini, jawabannya ini. Bukan menuduh ya, tapi curiga, boleh dong. Ada anggapan seperti itu. Itu pribadi saya. Tapi bukan dari alat atau gadget yang dipakai. Nah, kemudian coba kalau kita melihat jawaban dia yang diberikan ketika ditanya oleh cawapres yang lain. Ketika ditanya oleh Caimin, ketika ditanya oleh Pak Mahfud. Apalagi ketika Pak Mahfud mengatakan bahwa 23% rasio pajak ini dihitung dari mana? Dari APBN atau dari PDP? Kalau dari APBN, justru salah. Karena di APBN itu sudah 82%. Nah, itulah yang kemudian dia tidak bisa menjawab. Malah yang dijawab apa? Masalah kita kalau mau berburu, jangan di kebun binatang. Kebun binatangnya kita perluas, binatangnya kita gemukkan. Nah, ini kan jawaban yang sangat amat nggak nyambung. Dia yang nggak nyambung, kemudian Caimin dan Pak Mahfud yang dibilang nggak paham. Gini loh, Mas Gibran, kalau misalkan kamu nggak bisa menjawab, minimal jangan songong lah. Tapi kelihatan banget ketika dia dijawab, tapi dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian dia sendiri yang bingung, orang lain yang dituduh nggak paham, orang lain yang belum menjawab pertanyaan. Bahkan ketika Pak Mahfud ditanyakan tentang bagaimana regulasi tentang carbon capture dan carbon storage, dijawab oleh Pak Mahfud, ini kan harus ada kajiannya terlebih dahulu. Secara ilmiah, baru ada regulasi. Tapi dia bilang belum dijawab, belum mendapatkan jawaban dari itu semua. Karena dia sendiri nggak paham kajiannya seperti apa, prosesnya bagaimana. Nah, itulah yang menjadi kecurigaan saya semakin kuat. Apalagi ketika doorstop, ketika acara sudah selesai, kemudian dia ditanya oleh wartawan. Yang menjawab pertanyaan ini adalah Prabowo Subianto. Sementara dia menolak untuk menjawab pertanyaan. Dia bilang cukup, sudah. Mungkin di sisi lain dia ini tidak mau menjawab pertanyaan karena takut keceplosan, karena tidak ada skenario di sana. Di sisi lain karena memang itu sudah malam, waktunya bobo. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu videonya berikut ini. Terima kasih. Pak Prabowo dan Mas Gibran berkenan untuk mendapat teman-teman rekan media yang ingin bertanya kepada Mas Gibran. Pak Prabowo. Cukup ya. Cukup, terima kasih. Selamat malam. Nah, yang ingin saya kritisi lagi adalah cara komunikasi dia. Cara dia memberikan pertanyaan jebakan kepada Pak Mahfud dan Caimin. Sebagai seorang yang dulu pernah kuliah di jurusan ilmu komunikasi dan alhamdulillah sudah lulus, pertanyaan semacam ini memang diperbolehkan. Tapi ketika ini di ajang debat yang tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat, tujuannya untuk memberikan gambaran visi misi ke depan supaya masyarakat ini bisa menilai seorang calon pemimpinnya, bisa memilih sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Pertanyaan seperti ini nggak fair. Ketika dia kemudian menanyakan tentang regulasi carbon capture dan carbon storage, dia menggunakan istilah bahasa asing kepada Pak Mahfud. Maksudnya, dia ini ingin menjebak dengan istilah berharap lawannya ini tidak mengetahui apa yang ditanyakan. Tapi dia salah kalau misalkan menganggap Pak Mahfud ini nggak paham. Pak Mahfud ini paham meskipun itu bukan bidangnya. Meskipun yang ditanyakan ini kemudian ternyata adalah terjadi sebuah pelanggaran di sana. Karena tema yang ditanyakan ini adalah tema untuk debat tanggal 21 Januari. Sudah ditanyakan di tanggal 22 Desember. Jadi debatnya 1 bulan ke depan, pertanyaannya sekarang. Harusnya jawabannya ya bulan depan aja dong. Mungkin karena itu, terlalu banyak yang dia hafal, hafalannya terlalu banyak, akhirnya agak sedikit konslet. Akhirnya yang ditanyakan, yang keluar ini harusnya pertanyaan untuk debat bulan depan. Nah, ini yang kemudian diprotes oleh Pak Mahfud, bahwa pertanyaan ini tidak relevan dengan tema yang semalam. Nah, itu baru pertanyaan ke Pak Mahfud tentang
carbon capture dan carbon storage. Nah, yang lebih menggelikan lagi ketika dia menanyakan kepada Caimin tentang SGIE yang ditanyakan kepada Caimin. Ini kan kemudian sekarang lagi trending di Twitter bahwa istilah ini, istilah asing yang kepanjangannya ini adalah bahasa Inggris, ditanyakan dengan logat bahasa Indonesia. Ini sudah salah besar. Secara ilmu komunikasi ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Kalau memang tujuannya hanya ingin menjebak lawan bicaranya, ingin menjebak lawan debatnya. Sangat tidak fair. Karena apa? Karena istilah ini tidak umum. Tapi SGIE ketika dia menghubungkan Caimin sebagai seorang ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa harusnya paham masalah ini. Bagaimana cara meningkatkan peringkat kita di SGIE. Sangat tidak relevan. SGIE ini kan State of Global Islamic Economy. Harusnya dia menanyakan dengan logat bahasa Inggris. SGIE. Apa? Bagaimana kita bisa meningkatkan peringkat kita di SGIE? Apa sih sebetulnya SGIE ini? Mungkin nanti bisa di searching di Google. Nah, saya jadi ikut-ikutan Gibran. Memang ini adalah rekor atau laporan tentang peringkat produk-produk atau hasil dari suatu negara yang bersinggungan dengan ekonomi syariah, kemudian dengan produk-produk halal. Istilahnya, cara yang dia lakukan ini sangat tidak fair. Pantas kalau misalkan Caimin ini kemudian apa itu? Jujur saya tidak paham dengan SGIE karena yang disampaikan salah. Tujuannya memang cuma satu. Dia ini ingin menjebak lawan bicaranya, ingin menjebak lawan debatnya. Kemudian dengan ketika lawannya ini tidak bisa menjawab itu, dia lalu menjatuhkan lawan bicaranya dengan meminta maaf. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit. Ini apa? Sekarang pertanyaan yang dia sendiri mungkin yang cuman paham, tapi orang lain dipersalahkan atas ketidakpahaman itu. Mungkin dari tutornya, dari gurunya, ketika dia disuruh menghafal ini pertanyaan ini dalam bentuk tulisan. Coba tanyakan tentang SGIE, tapi tidak disampaikan bagaimana cara penyampaiannya dalam bahasa Inggris. Mungkin seperti itu. Jadi mentornya ini cuma dalam bentuk tulisan, tapi dia tidak dilatih bagaimana caranya untuk menyampaikan ini secara verbal. Nah, itulah yang kemudian membuat sekarang menjadi trending di media sosial. Tapi pada akhirnya kita juga sekarang tahu istilah SGIE ini seperti apa. Kita jadi paham State of Global Islamic Economy ini pada akhirnya kita sekarang jadi berusaha untuk mencari itu. Searching itu di Google. Kalau di ChatGPT nggak tahu, ChatGPT memang kalah dari Gibran. Coba Anda cari di ChatGPT, nggak ketemu jawabannya. Bukan SGIE yang dimaksudkan Gibran. Saya tadi membaca berita, mungkin saya tampilkan. Ada, bukan hanya Caimin, ChatGPT pun nggak paham. Ini kan memang karena apa? Menunjukkan bahwa ini adalah multitafsir, kemudian sesuatu yang ditanyakan tanpa menanyakan atau membeberkan latar belakang kenapa dia menyampaikan pertanyaan itu, pada akhirnya orang lain tidak paham. Nah, ini cara-cara yang dilakukan oleh Gibran, kemudian memang seolah-olah dia ini sedang menguasai panggung, seolah-olah. Padahal enggak, yang dilakukan adalah cara yang licik, kemudian yang dilakukan adalah cara untuk menjatuhkan lawan debatnya. Dilakukan untuk supaya lawan debatnya ini terlihat lebih bodoh daripada dia. Tapi itu gagal. Dikupas oleh netizen, kemudian disampaikan di media sosial bahwa sebetulnya apa yang disampaikan oleh Gibran ini adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau kita melihat media sosial hari ini, Gibran disanjung-sanjung oleh para pendukungnya. Dibilang ini adalah yang kalian bilang cupu ternyata suhu dan lain sebagainya. Sanjungan begitu luar biasa. Ini berbahaya. Seorang yang tidak paham konteks, kemudian seolah-olah dia ini mendapatkan angin surga, seolah-olah mendapatkan sanjungan, pujian, dan sebagainya, bisa saja ini mempengaruhi pemilih yang swing voter yang kemudian belum memilih. Ini bahaya, makanya harus kita kupas satu persatu. Ini baru satu bidang. Untuk bidang-bidang yang lain kita kupas besok-besok saja ya. Yang jelas, apa yang disampaikan oleh Gibran ini adalah berbahaya, kemudian tidak fair,
Dan saya mencurigai dia sudah mengetahui ini semua. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk cawapres yang mencurigakan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Yang nggak tahu, kok tanya saya.